Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Dia anak dari Asa dan cicit dari Rehabeam. Di mana kerajaan Israel yang dipimpin Daud, Salomo, itu menjadi terpecah pada masa pemerintahan Rehabeam. 10 suku tinggal di utara, disebut kerajaan Israel. 2 suku Yehuda dan Benyamin tinggal di selatan, disebut kerajaan Yehuda. Dalam keadaan negara yang demikian tenteram, makmur, aman, bahkan kerajaan-kerajaan sekelilingnya memberi upeti kepada Yosafat. Tiba-tiba entah bagaimana, tanpa hujan, tanpa angin, gabungan dari pasukan yang besar dari negara Moab, Amon, dan suku Meonim, atau orang-orang yang tinggal di pegunungan Seir. Jutaan jumlah mereka. Mereka berkemah di En-Gedi. Yosafat ketakutan karena jumlah tentara yang bisa dihimpun oleh Yosafat hanya 1.160.000. Tidak banyak. Gabungan tentara Moab, Amon, dan Meonim berjuta-juta. Tapi Yosafat tidak kehilangan akal. Pertama yang dilakukan, dia mencari wajah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan tempat yang paling tepat untuk mencari wajah Tuhan adalah datang ke rumah Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan pernah berkata, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, dari bait Allah." Yang kedua, dia mengakui keadaannya, ketidakberdayaannya. Di dalam ayat 12 dia berkata seperti ini, "Ya Allah kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Setelah berdoa, dia juga menunggu jawaban Tuhan. Dia tidak terus ngacir pulang ke istananya. Seperti kebanyakan kita. Pada waktu kita mengalami masalah, kita berdoa. Tapi tidak berdiam diri dulu mendengar jawaban Tuhan atau mendengar arahan Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Yosafat. Dan pada waktu dia menanti jawaban Tuhan, berdirilah Yehasiel, seorang dari Bani Asaf. Dia seorang penyanyi bait suci, orang Lewi. Yehasiel berdiri dan kemudian berkata seperti ini, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ada pernyataan Tuhan. Mereka tidak perlu takut. Setelah mendengar suara Allah melalui Yehasiel, Yosafat mengumpulkan penyanyi-penyanyi. Dikumpulkan penyanyi-penyanyi bait Allah itu dengan berjubah yang biasa mereka pakai untuk menyanyi di bait Allah. Mereka berbaris di bawah pimpinan Yosafat, siap untuk menyanyi memuji Tuhan. Kemudian Yosafat sendiri yang memimpin paduan suara itu. Demikian gegap gempita mereka menyanyi bagi Tuhan. Dikatakan,
ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mereka saling bunuh sendiri. Tidak ada satupun yang luput. Semua mati. Mayat bergelimpangan di lembah itu. Setelah mendapat kemenangan itu, Yosafat menyuruh rakyat untuk menjarah harta benda yang tidak sedikit. Senjata mereka semua dijarah. Dan diperlukan 3 hari untuk menjarah harta benda tadi. Dan hari keempat, kembali Yosafat mengumpulkan paduan suara, mengumpulkan penyanyi-penyanyi tadi untuk memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah hanya sampai di sini? Tidak. Ceritanya tidak hanya sampai di situ. Yosafat kemudian setelah menyanyi di lembah itu, yang kemudian lembah itu disebut lembah pujian, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan mereka pulang ke rumah Tuhan. Dikatakan seperti ini, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Percayalah, Allah yang sama akan memberikan kelepasan kepada kita. Amin.